Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Teh Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan kami yang maha agung, pada hari ini kami akan melaksanakan technical meeting dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini sebagai ibadah kami, dan berilah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Jadikanlah pertemuan ini sebagai perkumpulan yang Engkau rahmati. Ya Allah, tuntunlah kami agar pertemuan ini menghasilkan pemahaman dan kejelasan yang sejelas-jelasnya, serta keputusan yang seadil-adilnya bagi para peserta. Ya Allah, ya Wahid, Engkaulah yang maha satu dan mempersatukan. Perkuatkan persatuan kami, jauhilah kami dan negara kami dari perpecahan. Ya Allah, Engkaulah yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami dan keluarga kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pemimpin pahlawan negara dan pendahulu kami. Ya Allah, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan permohonan kami ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya sambutan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Untuk Bapak Abdul Rahman, SAG MPDI, kami persilahkan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ingat taruna-taruni. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulan nabiyya ba'da. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min hazzid dunya wa adabil akhirah. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 2 Indramayu, yang saya hormati Ibu Pembina Arunbara SMK Negeri 2 Indramayu, Ibu Tanti yang hadir pada soal ini, yang kami hormati pelatih Arunbara SMK 2 Indramayu, Kang Samsudin dan Kang Wahab yang hadir soal ini. Pertama-tama kita bersama-sama mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari Minggu yang alhamdulillah cerah, biasanya pagi sudah hujan ya. Mungkin kemarin juga hujan, malam juga hujan di daerah tertentu.
kita bisa hadir bersama dalam kegiatan technical meeting untuk lomba LKBB ke-7 Ksatria Samudra SMK 2 Indramayu. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pembina, pelatih dan peserta dari wilayah Jawa Tengah, wilayah Majalengka ya, Ciamis ya, Jawa Barat lah, khususnya pribumi yang senantiasa selalu mendukung kegiatan ini, sehingga setiap ada kegiatan perlombaan untuk LKBB baik di tingkat kabupaten maupun provinsi ya, selalu hadir dan eksis ya. Ini adalah bukti bahwa sekolah kita itu ada ya. Banyak sekolah yang mungkin dianggap besar tapi tidak terdengar gaungnya karena prestasinya kurang begitu bagus ya. Dan kita ketahui bahwa sekolah itu hebat, bisa terdengar oleh orang lain itu bukan karena tidak hanya prestasi di dalam kelas saja ya. Jadi di luar kelas pun seperti eskul ternyata itu sangat mempunyai andil besar. Kami sarankan kepada Bapak Ibu yang menjadi pembina, kebetulan tidak ngajar atau pelatih yang hanya melatih saja, jangan kecil hati. Bapak Ibu semua adalah bagian dari sekolah tersebut. Maka jangan merasa ragu-ragu bahwa ada yang bilang saya kan cuma pelatih, saya cuma pembina saja. Lah, kalau kita ngelatih anak hanya di kelas saja, itu terbatas dengan waktu. Tidak ada pembiasaan, tidak ada latihan yang dikerjakan di luar waktu KBM kecuali eskul. Dan biasanya sekolah hebat itu karena eskulnya hebat. Untuk itu tepuk tangan buat pembina dan pelatih. Saya sendiri di manajemen, di wakil kepala sekolah merasa bangga, tetapi belum bisa memberikan yang terbaik kepada pembina dan pelatih untuk kesejahteraannya. Hanya apa yang diberikan oleh sekolah saja ya. Maka saya yakin ketika kerja kita merasa besar dan upahnya tidak setimpal, maka yang kurangnya itu Allah yang nutupi ya, pasti. Makanya tidak sedikit dari mungkin Bapak Ibu yang menjadi pembina pelatih kemudian ya tidak ngajar, tidak jadi PNS, tapi rezekinya kan ngalir terus gitu. Itu yang kita harapkan ya. Toh intinya mah duit semua juga. Yang penting halal. Betul nggak Ki? Oh ya siap lah ya. Oh ya lupa, yang saya hormati ini Dewan Juri jauh-jauh dari Bekasi ya, kesini bisa hadir. Kami dari atas nama SMK 2 Indramayu, Ibu Kepala Sekolah yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini, kemarin sempat lobby kepada pembina bisa nggak diundur waktunya, karena kepala sekolah kami ini sangat apa ya, aktif, kemudian ketika ada kegiatan itu sangat ingin hadir gitu. Tapi kebetulan hari ini ada kegiatan karena berkaitan sekolah SMK 2 termasuk sekolah yang PK yang susulan yang kedua yang sekarang. Jadi banyak kegiatan di luar sekolah yang meninggalkan apa-apa yang harus dilaksanakan di sekolah. Tapi bagi kami tidak berkecil hati bahwa ini adalah program harus berjalan. Ini program 2 tahun kan, 2 tahunan ya. Program 2 tahunan dan kemarin dipending karena masalah COVID kemarin. Dan alhamdulillah saya kalau wilayah Indramayu mas senantiasa hadir ikut ngelihat gitu ya. Ternyata ketika kita membandingkan ya dalam arti yang positif dengan sekolah yang lain, kita punya motivasi ya. Makanya jangan jadi jago kandang ya. Kalau merasa hebat di sekolah coba keluar. Kalau merasa di Indramayu lebih hebat coba keluar lagi gitu. Dan itu akan motivasi kita untuk meningkatkan kualitas. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya kami dari atas nama Sekolah SMK Negeri 2 Indramayu mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu serta peserta technical meeting yang hadir pada kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, karena ini sesungguhnya menyita waktu. Barangkali mungkin pembina pelatih juga sudah ada yang punya keluarga, pelatih pembina juga belum punya keluarga tapi sudah punya
Ya yang beb yang harus diurus kalau tiap minggu, kalau tidak diikutin ngamuk. Nah gitu kan. Sekarang diminta izinnya, mohon maaf beb, sekarang ada kegiatan nih di SMK 2, mungkin nanti dirapel minggu depan. Nah jadi kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadirannya, karena tidak hanya sekedar biaya, tapi waktu, tenaga juga kita harus pikirkan untuk datang ke sini. Kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, tentunya kami mohon maaf apabila dalam pelayanan anak-anak kami di sini, pelayanan atau sambutan mungkin kurang berkenan atau tidak seperti yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan. Sampaikan kepada kami, kepada Kak Samsudin sebagai pelatih, kepada Ibu saya pembina, bila ada hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan ke depan pihak sekolah bisa memperhatikan bahwa ini adalah kegiatan yang penting ya. Jadi tidak hanya di kelas saja, tapi eskul juga kita harus laksanakan. Kita harus memberikan dan mengayomi kepada siswa-siswa kita yang memang dia berkiprah di luar kelas, sehingga sekolah ini tidak hanya sekedar pintar di kelas saja, tapi pintar di luar kelas, sehingga nanti kedepannya bisa membuka wawasan dan pikiran mereka, bisa bergaul dengan teman sebanyak-banyaknya. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti selanjutnya akan disampaikan ya melalui pembawa acara. Nah, untuk ketentuan lainnya berkaitan ini saya kurang begitu paham. Saya ini hanya penonton biasanya. Cuma kalau bagus gerakannya bisa tepuk tangan, padahal mungkin kata pelatih ada yang salah gitu ya. Jadi nanti kami silakan kepada panitia yang di sini, kepada pelatih, kepada kepada dewan juri ya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kita ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan technical meeting yang ke-7 Senantiasa Muda SMK 2 Indramayu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Rahman SAG MPDI atas sambutannya. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian teknis dan ketentuan lomba oleh Kang Samsudin, dan untuk materi gerakan lomba dijelaskan oleh Kang Afif selaku Dewan Juri. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Akang Teteh langsung pembahasan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan lomba keterampilan baris berbaris Kesatria Samudra ke-7 tingkat SMP MTS dan SMA SMK MA sederajat Sepulau Jawa Open tahun 2024. Sebelum ke bab 1, saya menanyakan terlebih dahulu ya. Ini quorum kayaknya hadir semua ya. Mungkin ada beberapa yang tidak hadir. Berarti setelah technical meeting ini adalah sah ya, yang nanti dipakai saat lomba di tanggal 24 dan lomba di tanggal 25. Sebelum ke bab 1 nomor huruf A, kesepakatan terlebih dahulu ya. Apakah dibacakan atau baca sendiri langsung ditanyakan? Gimana Kang? Langsung ditanyakan atau dibacakan? Dibacakan dulu baru ditanyakan per huruf ya, atau per pasal. Setelah kita sepakati, kita tidak mengulang kembali ya Kang. Kalau kita dibacakan terus ada yang tanyakan, kita selesaikan sampai di sini bab 1 huruf A 1 sampai 6. Kalau tidak ada yang ditanyakan lanjut. Kalau ada yang tanya silakan tanyakan. Apabila kita sudah sepakati, kita tidak bisa kembali lagi ke awal gitu. Kita sudah sepakat dan terus sampai akhir. Sepakat? Oke, lanjut ya. Bab 1 ketentuan umum huruf A, ketentuan peserta.
1. Peserta adalah pelajar SMP MTS dan SMA SMK MA yang terdaftar di Panitia serta telah menyelesaikan persyaratan administrasi, yaitu huruf A, surat rekomendasi dari kepala sekolah, huruf B, mengisi formulir pendaftaran, foto 2x3, SMP MTS background biru, SMA SMK MA background merah, huruf C, menyelesaikan biaya pendaftaran yang disertai bukti pembayaran atau kwitansi. Nomor 2, jumlah anggota peserta adalah 18 orang, terdiri dari 1 komandan, 15 anggota inti dan 2 orang cadangan, atau 15 orang anggota terdiri dari 1 komandan, 12 anggota inti dan 2 orang cadangan. Huruf atau nomor 3, anggota pasukan boleh terdiri atas putra, putri atau campuran. 4. Daftar peserta, komandan, pelatih dan pembina. Daftar peserta, komandan, pelatih dan pembina dikumpulkan pada saat daftar ulang. Nomor 5, pergantian anggota. Huruf A, bisa dilakukan sebelum pemanggilan menuju daerah persiapan atau DP1 dengan melaporkan kepada panitia terlebih dahulu. Huruf B, pergantian dilakukan apabila salah satu anggota tidak memungkinkan tampil. Huruf C, pengganti yaitu anggota yang tercatat di panitia sebagai cadangan. Nomor 6, setiap sekolah dapat mengirimkan lebih dari 1 peserta. Oke, huruf bab 1 huruf A. Ada yang tanyakan? Sepakat? Oke, kalau sepakat kita tidak boleh menanyakan lagi yang sudah kita sepakati ya, karena ini sudah memenuhi quorum 90% kehadiran semua peserta. Oke, kita lanjut bab 1 huruf B. Di lembar kedua, Kang. Huruf B, ketentuan pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan. 1. Pendaftaran. Huruf A, pendaftaran dibuka mulai 27 November 2023 sampai dengan kuota terpenuhi. Huruf B, biaya pendaftaran SMP MTS, SMA SMK MA sama 600.000 per peleton. Huruf C, pendaftaran bisa dilakukan dengan membayar DP 50% terlebih dahulu atau sebesar Rp 300.000. Nomor 2, technical meeting hari ini, hari Minggu 11 Februari 2024, waktu jam 9 WIB sampai dengan selesai, tempat kampus SMK Negeri 2 Indramayu. A, pakaian yang digunakan pada saat technical meeting yaitu baju kemeja atau kotak-kotak atau pakaian berkerah. B, perwakilan peserta diharuskan memakai sepatu saat temu teknis. C, peserta diwakilkan 1 orang untuk mengikuti technical meeting. D, pengundian nomor peserta dilakukan saat technical meeting. Huruf E, peserta tidak boleh menukar nomor tampil dengan peserta yang lain. Huruf F, sekolah yang mengirimkan lebih dari 1 pasukan akan diberi toleransi jarak tampil 6 peserta. Nomor 3, pelaksanaan kegiatan tingkat SMP MTS sederajat hari tanggal Sabtu 24 Februari 2024, waktu pukul 7.00 WIB sampai dengan selesai, tempat kampus SMKN 2 Indramayu. Tingkat SMA SMK MA sederajat hari tanggal Minggu 25 Februari 2024, waktu jam 7 WIB sampai dengan selesai, tempat kampus SMK Negeri 2 Indramayu. Huruf B, bab 1 huruf B, ada yang tanyakan? Kang, misal pengundian nomor boleh ditukar enggak? Ini kan nggak boleh ditukar nih. Huruf 1 ya sudah nggak boleh. Barangkali ada temennya huruf terakhir 45 misal, berarti nggak boleh ditukar. Gimana, sepakat? Sepakat ya. Berarti nanti setelah undian kita tidak bisa menukar nomor ya. Oke, kalau sepakat kita lanjut di bab 1 huruf C. Huruf C, ketentuan daftar ulang. 1. Daftar ulang dilakukan oleh pembina atau pelatih ya. 2. Daftar ulang dimulai pukul 04.30 sampai pukul 6.30 WIB pada hari pelaksanaan lomba. Sebaliknya, huruf nomor 3, kelengkapan peserta yang harus dikumpulkan berupa surat rekomendasi, kwitansi dan mengisi formulir, foto 2x3 SMP MTS background biru dan SMA SMK MA background merah. Nomor 4, bagi peserta yang telah membayar biaya pendaftaran kemudian mengundurkan diri, uang pendaftaran tidak bisa dikembalikan. 5,
seluruh peserta administrasi yang telah lengkap diserahkan kepada panitia dalam map coklat bertali. Oke, untuk ketentuan daftar ulang huruf C ada yang ditanyakan? Cukup jelas, sepakat atau mau dirubah? Oke, kalau sepakat lanjut. Oke, sepakat? Sepakat ya. Tahu-tahu nanti ditanya di belakang. Ini kalau sudah disepakati nggak boleh bertanya lagi ya. Di grup WA juga nggak boleh ditanyakan lagi. Udah disepakati bersama kita di sini. Oke, lanjut di huruf D ya. Masih bab 1. Huruf D. Ketentuan upacara. 1. Upacara pembukaan lomba keterampilan baris berbaris Kesatria Samudra Season 7 dilaksanakan di lapangan upacara SMK Negeri 2 Indramayu. 2. Seluruh peserta wajib mengikuti upacara pembukaan kecuali nomor urut 1 sampai 5. 3. Pakaian upacara adalah kostum lomba yang dikenakan saat tampil, wajib memakai sepatu dan memakai tutup kepala. 4. Peserta yang tidak mengikuti upacara pembukaan akan mendapatkan pengurangan nilai. 5. Setiap pasukan mengirimkan 6 orang untuk mengikuti upacara. Ketentuan D, ketentuan upacara ada yang pengen dirubah? Ya Kang, mangga silakan. Untuk upacara jam 7 biasanya. Ya karena mulai lomba jam 7 itu dimulai dari upacara pembukaan. Kalau tingkat SMP ya, biasanya upacara pembukaan itu di tingkat SMP di hari Sabtu. Kalau tingkat SMA SMK biasanya jam 7 itu langsung lomba. Ya, bersiap-siap saja. Karena SMP kan sudah pembukaan. SMA-nya tidak dibuka lagi dong. Udah sekaligus pembukaannya di awal di hari Sabtu. Oke, ada lagi? Udah sepakat ini? Ya, jelas ya. Oke, kalau sepakat kita lanjut ke bab 1. Huruf E bab 1, ketentuan seragam perlombaan. 1. Peserta menggunakan seragam bebas tapi rapi, bersih dan sopan sesuai peruntukannya sebagai seragam lomba PBB dan tidak diperkenakan memakai kaos atau sandal. Atribut kesatuan TNI, polisi, ormas dan lain-lain. 2. Komandan peleton harus dibedakan semisal memakai talikur atau atribut lainnya. 3. Nomor urut peserta dikenakan oleh penjuru pada pinggang sebelah kanan. 4. Peserta diwajibkan mengenakan tutup kepala seperti topi, peci atau baret. Oke, untuk ketentuan E mengenai seragam perlombaan ada yang ditanyakan atau ditambahkan? Sepakat? Sepakat, kita lanjut ke huruf F. Ketentuan supporter. 1. Peserta diperbolehkan membawa pendukung supporter sebanyak-banyaknya. 2. Supporter memberikan dukungan dengan sportif kepada pasukan yang sedang melakukan perlombaan dengan menjaga keamanan, ketertiban dan persatuan antar pelajar. 3. Supporter dilarang keras mengeluarkan suara-suara yang mengganggu jalannya perlombaan, misalkan mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas. 4. Panitia berhak mengeluarkan supporter yang mengganggu keamanan dan ketertiban di lokasi perlombaan. Oke, untuk supporter ada yang tanyakan? Jelas ya? Oke, kita ke bab 2 ya. Bab 2, ketentuan khusus. Huruf A, ketentuan pokok perlombaan. 1. Ketentuan pelaksanaan PBB sesuai dengan peraturan Perpang TNI nomor 57 dan 58 tahun 2018. 2. Toleransi metronom yang digunakan yaitu sesuai dengan buku. Huruf A untuk ketentuan pokok perlombaan, ada yang tanyakan? Kang, pakainya jangan Perpang 2018 misalkan, yang dulu. Oke, sepakat? Kita ke 2018 semua ya, perpangnya. Oke, lanjut. Kalau sepakat kita huruf B, ketentuan pemanggilan peserta. 1. Peserta yang dipanggil di daerah persiapan DP menunggu pemanggilan untuk tampil. Peserta yang berada di daerah persiapan sebanyak 1 peserta. 2. Peserta yang dipanggil diarahkan ke daerah persiapan DP1 daftar hadir, DP2 penilaian kostum dan make up, DP3 ruang pemotretan, DP4 lapangan.
3. Peserta yang sudah masuk ke daerah persiapan DP4 tidak boleh menerima instruksi dari pendamping. Tidak ribut, tidak berkeliaran, sebaiknya melakukan istirahat merdeka, merapihkan pakaian dan berdoa. Nomor 4, apabila peserta tidak datang ke daerah persiapan setelah pemanggilan sebanyak 3 kali dengan selang waktu selama 5 menit, maka peserta tersebut akan ditampilkan di akhir lomba dan akan mendapatkan pengurangan nilai. Oke, ketentuan pemanggilan peserta di DP ada yang tanyakan? Cukup, sepakat ya? Oke, huruf C, bab 2 huruf C, ketentuan waktu tampil. 1. Waktu tampil setiap peserta maksimal 9 menit. 2. Peserta memasuki lapangan lomba dengan cara langkah biasa dengan posisi Danton berada di sebelah kanan pasukan untuk melanjutkan mengambil posisi bersaf kumpul. 3. Waktu dimulai pada langkah awal penjuru saat bersaf kumpul. 4. Waktu dihentikan pada langkah awal Danton saat bubar jalan. 5. Panitia akan memberitahu peserta apabila berada pada 2 menit terakhir dengan menggunakan tanda bendera dan pengeras suara. 6. Peserta tidak diperkenankan meneriakan yel-yel yang menyebutkan asal kesatuan sekolah dan lapangan lomba. Ketentuan waktu tampil ada yang tanyakan? Sepakat? Sepakat? Gimana Kang? Sepakat ya? Oke, selanjutnya materi lomba nanti dibahas sama Kang Afif. Nanti kita diakhirkan. Kita lanjut ke ketentuan bab 2E ya, ketentuan penilaian. Ketentuan penilaian. 1. Penilaian umum dilaksanakan oleh juri pada saat peserta memasuki lapangan sampai peserta meninggalkan lapangan. 2. Peserta dilarang melakukan hal yang kurang efektif sebelum dan setelah tampil seperti berdoa, terpimpin, atau meneriakan yel-yel. 3. Peserta dilarang meneriakan berupa yel-yel yang menyebutkan nama daerah atau sekolah untuk menjaga objektivitas penilaian. 4. Penilaian peserta meliputi penilaian sebagai berikut. A. Kesesuaian Perpang TNI nomor 57 dan 58 tahun 2018. B. Kelengkapan atau keutuhan anggota pasukan. C. Kekompakan dan kerapihan pasukan. D. Ketepatan waktu tampil. E. Keseragaman kostum. F. Variasi dan formasi. G. Komandan peleton. 5. Perbandingan PBB murni 75%, variasi dan formasi 20%, serta Danton 5%.